Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian sekeluarga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Dewa Kultivasi Ganda episode ke-97. Dimana pada episode sebelumnya, King Shuwei yang merasa iri kepada Tusanyu, dia langsung menghampiri Chushu dengan alasan memberikan teh untuknya. Dan Chushu pun langsung mengambil teh itu, lalu membayangkan saat berkultivasi ganda dengan mereka berdua. Dan Chushu menyebut kehidupannya itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Sementara Bibi Luo yang merasa bosan karena tidak melakukan apa-apa, dia bertanya kepada Chushu tentang rencana selanjutnya. Dan Chushu mengatakan kalau dirinya ingin menjatuhkan salah satu dari 4 raja suci di kota Tianyao dengan melemahkan kekuatan militernya terlebih dahulu. Dan target pertama Chushu adalah Raja Demon Kupu-Kupu. Sementara itu di kota Waria, para demon yang ada di sana terkena wabah racun yang sangat ganas, sehingga banyak warga sipil yang menjadi korban. Rupanya wabah racun itu disebarkan oleh Tuan Peng yang bertujuan untuk membuat kekacauan agar bisa membawa Liu Hongyi dan Lin Qiao dari ruangan tahanan. Tak lama kemudian Qian Mian pun datang ke sana dan memeriksa keadaan salah seorang korban. Tapi korban itu telah tewas akibat wabah racun yang ganas tersebut. Lalu Sun Gokong pun juga tiba di sana. Dia merasa sangat marah melihat banyaknya korban yang telah gugur dan bersumpah untuk mencari pelakunya. Sementara itu di penginapan Tusan Shijan, Chushu menyamar sebagai demon rubah untuk menjalankan rencananya. Lalu Qian Mian datang ke sana dan berkata kepada Tusanyu untuk segera meninggalkan kota karena sedang terjadi kekacauan di kota Tianyao. Tapi Tusanyu langsung menolaknya karena dia memiliki urusan pribadi yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sampai akhirnya mereka berdua pun bertengkar. Melihat ada seseorang yang belum pernah dia lihat sebelumnya, Qian Mian merasakan kalau wajah orang itu terasa familiar dan membuatnya merasa tidak nyaman. Lalu Tusanyu langsung memperkenalkan Chushu sebagai Tusan Nongyu. Tapi Qian Mian malah marah karena adiknya itu terlihat sangat menuruti perkataan dari Chushu. Dan Qian Mian pun berusaha untuk memukulnya karena Chushu mengatakan akan memberikan pelajaran kepada Tusanyu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Sebelum Qian Mian berhasil memukul Chushu, Tusanyu dengan cepat langsung menghalanginya. Dia bilang, "Aku saja tidak marah dengan hal itu, tapi kenapa malah kau yang menjadi marah dan berniat untuk memukulnya?" Qian Mian menjawab, "Apakah kau tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan? Dia berkata kalau akan memberimu pelajaran. Dia hanyalah seorang demon biasa, tapi dia mengatakan ingin memberikan pelajaran kepada orang bijak sepertimu. Aku tidak bisa mentoleransi hal ini lagi." Lalu tiba-tiba wajah Tusanyu malah menjadi birah karena memikirkan sesuatu tentang Chushu. Dia bilang, "Lagi pula aku sangat senang jika diajari olehnya, karena hal itu membuatku sangat bahagia sehingga aku menjadi ketagihan karenanya." Ekspresi wajah Chushu pun langsung berubah karena dia tahu yang dimaksud oleh Tusanyu itu adalah ketika dia mengajarinya teknik kultivasi ganda. Tentu saja Qian Mian sangat terkejut mendengarnya dan langsung memuntahkan cairan lambung di dalam perutnya itu. Dengan mata terbelalak lebar dia bilang, "Apa katamu? Apa maksudmu dengan merasa senang saat diajari olehnya?" Karena merasa tidak bisa melakukan apa-apa lagi untuk meyakinkan adiknya, Qian Mian pun berniat untuk pergi dari sana. Dia bilang, "Lupakan saja, lakukan apapun yang kau inginkan. Sekarang aku akan pergi untuk melanjutkan pekerjaanku. Kau tetaplah di sini dan jangan pergi keluar, karena sebentar lagi kota Tianyao akan menjadi kacau balau." Tusanyu menjawab, "Baiklah, aku mengerti. Kau juga harus tetap berhati-hati di sana." Lalu Qian Mian membuka portal untuk menuju ke suatu tempat karena kedatangannya ke sana hanya untuk memberitahu keadaan kota yang tengah kacau akibat menyebarnya wabah racun yang disebarkan oleh Tuan Peng. Setelah Qian Mian pergi dari sana, Chushu berkata kepada Tusanyu, "Yuarku yang manis, terima kasih karena kau telah membantuku untuk menyembunyikan identitasku ini. Sekarang aku akan membantumu untuk bisa bersantai." Tusanyu menjawab, "Terima kasih Master, sudah menjadi kewajibanku untuk selalu membantumu, karena aku akan mengabdikan hidupku ini kepada Master yang telah memberiku kehidupan yang baru." Sementara itu, Qian Mian kembali ke kediamannya setelah melihat para demon yang terkena wabah racun yang sangat ganas, ditambah lagi adiknya yang sedang tergila-gila kepada seorang pria, yang membuat beban pikirannya saat ini semakin bertambah banyak. Di dalam sana, Qian Mian melampiaskan kekesalannya itu dengan meneguk anggur cap orang utan yang dicampur kucubung, karena selain dia harus memikirkan cara untuk menghentikan wabah beracun itu, dia juga harus memikirkan cara untuk menyingkirkan Tusan Nongyu dari adiknya, yang tidak lain itu adalah musuhnya sendiri, yaitu Chushu. Lalu King Yu yang sudah memiliki janji dengan Qian Mian, dia datang ke sana menggunakan portal teleportasi. Dia bilang, "Qian Mian, ada apa denganmu? Wajahmu terlihat sangat buruk sekali hari ini."
Seharusnya kau mengajakku sebelum kau minum-minum, karena minum berdua itu lebih baik daripada minum seorang diri. Melihat King Yu yang sudah datang ke sana, Qian Mian pun langsung menoleh. Dia bilang, "Tutup mulutmu itu, sekarang aku sedang tidak ingin bercanda. Bagaimana keadaan para tabib? Apakah kau telah memeriksanya? Karena para tabib itu adalah harapan yang kita miliki untuk saat ini." King Yu pun berjalan menghampiri Qian Mian lalu menjawab, "Sesuai dengan perkiraanmu, ternyata para tikus manusia itu juga berniat untuk menyerang para tabib di kota Tianyao. Namun sebelum mereka berhasil melancarkan aksinya, si gadis gagak berhasil menghentikan mereka sebelum semuanya terlambat." Qian Mian pun merasa lega setelah mendengar laporan itu. Dia bilang, "Untunglah semuanya masih belum terlambat. Sekarang kita hanya perlu menunggu sampai para tabib itu berhasil membuat penawar racunnya. Kita masih dinaungi keberuntungan karena para tabib itu selamat. Jika tidak, mungkin akan lebih banyak lagi warga sipil di kota Tianyao akan menjadi korban." Wajah Qian Mian pun langsung berubah menjadi serius dan kembali berkata, "Namun lebih baik membuka penghalang daripada membuatnya. Kunci untuk menyelesaikan masalah ini adalah kita harus memulai dari sumbernya terlebih dahulu, karena itu adalah kuncinya. Jadi kita harus menarik keluar para tikus yang bersembunyi di balik kegelapan itu agar muncul ke permukaan." Lalu Qian Mian membayangkan Liu Hongyi yang sedang berada di ruangan tahanan dan melanjutkan perkataannya, "Target para tikus itu adalah Liu Hongyi dan kita telah berhasil menangkapnya. Jadi dalam kasus ini, kita akan menyebarkan informasi palsu. Kalau Liu Hongyi telah berhasil melarikan diri di tengah kekacauan ini, mungkin dengan begitu, sang Old Demon Chu yang mencoba untuk menyelamatkannya juga akan tertipu." Qian Mian pun tertawa dengan keras saat memikirkannya. Dia bilang, "Caranya dengan ilusi. Kita perlu membuat ilusi besar yang bisa menutupi seluruh kota Tianyao dan membuat orang bijak agung pun akan masuk ke dalam jebakan kita sebelum dia bisa menyadarinya." King Yu pun merasa terkejut dengan rencana gila dari Qian Mian itu. Dia bilang, "Apa katamu? Bukankah hal itu terlalu gila untuk dilakukan?" Tapi Qian Mian malah berniat pergi dari sana dan tidak menjelaskan rencananya lebih lanjut. Dia bilang, "King Yu, kau tunggu saja di sini karena aku akan segera kembali." King Yu menjawab, "Kau mau pergi kemana? Setidaknya katakan kepadaku tentang rencanamu itu. Bukan malah pergi begitu saja tanpa mengatakan apa-apa." Sementara itu di kota Tianyao, terlihat suasana di kota sangat sepi. Setelah terdengar kabar kalau wabah racun sedang melanda di sana, yang membuat para demon tetap berada di rumah mereka masing-masing. Tapi ada sesuatu yang terlihat cukup aneh, karena cahaya bulan pada malam itu berwarna merah. Chu Xiu beserta yang lainnya pun mengadakan rapat untuk membahas langkah selanjutnya setelah mereka dikejutkan dengan menyebarnya wabah beracun milik Tuan Peng yang membuat rencana Chu Xiu sedikit terganggu. Sebelum mereka melanjutkan pembicaraan, Bibi Luo merasakan ada sesuatu yang aneh karena angin malam yang berhembus di sana terasa tidak seperti biasanya. Lalu Bibi Luo langsung bangkit dari tempat duduknya dan membuat barir pelindung yang membuat yang lainnya terkejut. Mereka bilang, "Bibi Luo, apa yang terjadi? Kenapa kau tiba-tiba membuat barir pelindung seperti itu?" Bibi Luo pun menjelaskannya kepada Chu Xiu. Dia bilang, "Ada seorang raja suci dari pihak demon yang sedang mencoba menciptakan ilusi yang sangat besar dan berniat untuk menyeret semua makhluk hidup yang berada di kota Tianyao ini masuk ke dalam ilusinya." Wajah Chu Xiu pun langsung berubah menjadi serius. Dia bilang, "Sepertinya mereka akan melakukan sesuatu yang sangat besar sampai mencoba membuat ilusi sebesar ini." Lalu Chu Xiu meminta pendapat kepada yang lainnya tentang hal itu. Dia bilang, "Bagaimana menurut kalian? Apa yang sebenarnya direncanakan oleh mereka? Karena mereka tidak akan melakukan hal ini jika tidak dalam posisi yang tertekan." Kemudian Chu Xiu teringat akan sesuatu. Dia bilang, "Tunggu dulu, mungkinkah gara-gara itu?" Bibi Luo langsung menyela perkataannya. Dia bilang, "Kau benar, mereka berniat menangkap orang yang telah menyebarkan wabah racun di kota Tianyao." Lalu utusannya bertanya kepada Bibi Luo. Dia bilang, "Senior Luo, media apa yang mereka gunakan untuk membuat ilusi sebesar ini sehingga jangkauannya bisa sangat luas?" Bibi Luo menjawab, "Mereka menggunakan cahaya bulan sebagai medianya sehingga bisa menyebarkannya ke seluruh kota." Sambil melihat bulan yang berwarna agak kebiruan jika dilihat dari dalam barir pelindung miliknya, Bibi Luo kembali berkata, "Selain itu, teknik rahasia ini mengeluarkan aroma bau amis dari cairan merah manusia. Benar-benar sebuah teknik yang sangat terlarang." Setelah mendengar penjelasan dari Bibi Luo, Tusanya langsung menjadi panik dan berkata kepada Chu Xiu, "Master, ilusi ini adalah pergeseran bintang. Pasti ini adalah ulah Raja Demon Blood." Chu Xiu pun terlihat cukup tertekan karena bertambah satu masalah lagi. Dia bilang,
Dengan kata lain, ada seorang lagi Raja Suci yang sedang berada di kota Tianyao ini. Lalu Chushu berpikir sejenak untuk mencari solusi dari masalah tersebut dan berkata di dalam hatinya, alasan kenapa Raja Demon Blood menggunakan formasi sebesar ini adalah telah menyebarnya wabah beracun di kota yang menelan banyak korban, dan hal itu membuat para pemimpin tertinggi di kota ini. Sebenarnya situasi apa yang ingin diciptakan oleh para demon itu untuk bisa membuat para pelakunya keluar? Sambil melihat ke arah bulan, Chushu melanjutkan perkataannya. Sepertinya gara-gara informasi yang mengatakan kalau orang berbaju merah itu melarikan diri, jadi mereka akan berinisiatif untuk muncul ke permukaan. Sementara itu di utara kota Tianyao, terlihat di sana cahaya bulan sudah menjadi merah. Karena tidak memerlukan waktu yang lama agar ilusi itu menyebar ke seluruh penjuru kota Tianyao dengan menggunakan mediasi cahaya bulan. Terlihat dari pantauan udara kalau tidak ada seorang pun yang berada di jalanan kota, kota itu menjadi sunyi seketika setelah ilusi tersebut mulai diaktifkan. Tuan Peng dan para bawahannya pun terkejut setelah melihatnya. Mereka bilang, Tuan Peng, mereka telah melanggar larangan dan menggunakan teknik terlarang ini. Tuan Peng juga berkata, aku juga mendengar kabar kalau Liu Hongyi telah melarikan diri di tengah kekacauan ini. Bawahannya menambahkan, Tuan Peng, aku merasakan kalau ada energi spiritual dari Raja Suci yang sedang bertarung. Apakah mungkin ada yang sedang menyerang kota Tianyao ini? Lalu Tuan Peng langsung bangkit, dan dengan suara yang sangat keras dia bilang, cepat kumpulkan semua orang-orang kita dan bawa Liu Hongyi pergi dari sini. Siap laksanakan, ucap para bawahannya menjawab. Kembali lagi ke tempat Chushu berada, mereka masih mencoba mencari solusi untuk masalah itu. Chushu bilang, rencana kita harus kita ubah sekarang juga, Bibi Luo, ayo kita pergi ke kota bagian utara. Bibi Luo menjawab, baiklah, meskipun aku tidak tahu apa yang sedang kau rencanakan, tapi aku percayakan semuanya kepadamu. Mendengar Chushu yang akan pergi ke kota bagian utara, Tusanyo pun meminta Chushu agar membawanya. Dia bilang, Master, tolong bawa aku untuk ikut pergi bersamamu. Aku pasti bisa berguna untukmu. Karena begini-begini juga, aku adalah orang bijak yang cukup mahir dalam pertempuran. Tapi Chushu memiliki pendapat lain, dan sambil berniat pergi ke sana menggunakan portal, dia bilang, tidak, kau tidak usah ikut denganku, karena nanti identitasmu akan terungkap kalau sekarang kau telah bergabung bersama kami. Lebih baik kalian berdua tetap berada di sini, agar tidak seorang pun yang mencurigai kalian. Baiklah Master, sesuai dengan keinginanmu, ucap mereka berdua menjawab. Karena Chushu malah bertele-tele dengan banyak berbahasa basi kepada mereka berdua, Bibi Luo langsung mengangkat Chushu dengan satu tangannya. Dia bilang, karena rencana kita berubah dengan cepat, sebaiknya kita langsung segera pergi ke sana. Karena jika Liu Hongyi merasa ragu sedikit saja mengenai pesan darimu yang disampaikan oleh Tusanyo, maka semua rencanamu akan gagal. Chushu pun hanya diam saja meskipun dia diperlakukan seperti barang bawaan oleh Bibi Luo. Lalu mereka berdua memasuki portal untuk menuju ke kota bagian utara, dan sambil membawa Chushu dengan satu tangannya, Bibi Luo bilang, lagi pula, meskipun Liu Hongyi tidak merasa ragu dengan pesan itu dan berhasil menyelesaikannya, dia akan kesulitan untuk menemukan posisi tempatmu berada dalam waktu singkat. Chushu menjawab, itu memang benar. Ngomong-ngomong Bibi Luo, bisakah kau mengubah posisi saat membawaku karena aku merasa tidak nyaman dengan situasi ini? Bibi Luo pun baru menyadari kalau seharusnya dia tidak membawa Chushu seperti itu, dan dengan wajah dinginnya, dia bilang, maafkan aku, karena aku tidak tahu harus membawamu dengan cara bagaimana. Lalu Bibi Luo langsung menggendong Chushu layaknya seorang pria menggendong perempuan, dan membuat Chushu sangat terkejut dengan hal itu. Tapi Bibi Luo terlihat melakukannya dengan santai, dia tidak merasa canggung sedikit pun dengan situasi mereka saat ini. Tapi Chushu tidak protes sedikit pun meskipun itu merusak harga dirinya sebagai seorang pria sejati, dan malah memanfaatkannya dengan menempelkan wajahnya ke tubuh Bibi Luo sambil berkata di dalam hatinya, aku sangat beruntung sekali karena dia malah menggendongku seperti ini. Kalau dilihat dari betapa lembutnya opai Bibi Luo, dia pasti bisa menghasilkan 1 galon milik kita. Tapi Bibi Luo langsung menyadari tindakan kurang ajar Chushu dan menatapnya dengan dingin. Dia bilang, bocah, apa yang sedang kau lakukan? Tentu saja Chushu langsung panik dan wajahnya berubah menjadi pucat setelah Bibi Luo menyadari perbuatannya itu. Lalu Chushu langsung mengalihkan pembicaraan untuk menutupi kesalahannya. Dia bilang, menurutku, Hongyi pasti mau jika diajak bekerja sama dengan kita. Tapi apakah dia akan mengambil tindakan terlebih dahulu atau tidak? Itu semua tergantung situasi yang terjadi di sana.
Tapi jika penyusup manusia itu cukup kuat untuk menahan monster itu, kita bisa menyelinap untuk menyelamatkan mereka berdua. Chushyu kembali berkata, tapi jika mereka terlalu lemah untuk bisa menahannya dan malah langsung tumbang, kita akan menunggu sedikit lebih lama sampai Raja Demon Blood pergi, barulah kita akan mengambil tindakan di episode selanjutnya. Waktu naset lagi seru-serunya ya pemirsa, malah bersambung. Tapi tenang naon, engke tepang jeung dewek di episode selanjutnya. Agar lebih cepat bisa menonton kelanjutan manhwa ini, kalian bisa menontonnya di playlist untuk video-video yang telah dijadwalkan dengan berlangganan menjadi membership yang cuma goceng saja. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jagongora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjaya terus Jagongora Throat Lovers.